Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Untuk pertemuan kita minggu ini, saya mencoba mempresentasikan mengenai eh, mengenal neural network pada Big Data. Definisi neural network. Neural network adalah sebuah cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang cara kerjanya meniru cara kerja saraf otak manusia. Dengan cara ini, neural network memberikan program komputer sebuah kemampuan untuk bisa mengenal dan menyelesaikan berbagai masalah. Neural network meniru bagaimana neural saraf saling mengirimkan sinyal. Neural network sejatinya melatih data agar bisa belajar dan meningkatkan akurasi seiring berjalannya waktu. Ketika algoritma yang mampu belajar ini sudah tersetel dengan baik akurasinya, ia kemudian bisa digunakan untuk mengklasifikasi klaster dengan sangat cepat. Singkatnya, neural network ini bisa menjadi alat yang sangat powerful dalam bidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Berkat neural network, komputer bisa dengan mudah mengenali ucapan speech recognition atau mengenal gambar image recognition dengan cepat bahkan dalam hitungan menit. Neural network bagian dari deep learning. Neural network memang salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan artificial intelligence. Secara khusus, neural network adalah bagian dari deep learning. Deep learning adalah bagian dari machine learning, salah satu cabang dalam ilmu kecerdasan buatan. Neural network meniru cara kerja sel saraf pada otak manusia. Otak manusia mampu mengenali sesuatu, misal tulisan tangan, gambar, dan mengambil keputusan atau tindakan atas sesuatu tersebut dengan sangat cepat. Ini semua berkat adanya sel saraf neuron yang mampu mengirimkan sinyal-sinyal secara cepat. Kondisi inilah yang ingin ditiru oleh neural network. Sel saraf manusia digambarkan seperti di bawah ini. Itu ada dendrites, sinapses, masuk di sini ada akson, ada output, dan ini neural stem. Cara kerja sel saraf manusia yaitu menerima stimulan input melalui dendrit, kemudian stimulan tersebut diproses di badan sel dan diteruskan ke akson untuk kemudian dihasilkan output. Nah, inilah yang ditiru oleh neural network mengikuti konsep sel saraf manusia, yaitu menerima input, memproses input tersebut, kemudian menghasilkan output. Konsep ini membuat mesin dapat memproses sesuatu, kemudian melakukan sesuatu hal dari input-input yang telah diproses. Di sini ada tipe neural network, ada X1, X2, X3, dan lingkaran biru, ada output. Di sini ada diagram percepatan yang ini milik Frank Rosenbell sebagai neural network tertua. Di sini sumber dari ibm.com. Masih merujuk pada IBM, neural network dalam dunia komputer lantas berkembang menjadi beberapa tipe setelah Rosenberg membuat perseptron pada tahun 1958. Perseptron merupakan tipe tertua dari neural network yang terdiri dari satu neutron. Diagram perseptron secara sederhana menempatkan neuron tunggal berwarna biru dan berbentuk lingkaran, seperti gambar di atas tadi, sebelum tadi. Tipe neural network yang lain adalah multi-layer perceptron, MLPS, atau sering disebut lapisan-lapisan tersembunyi. Neuronnya yang dipakai dalam struktur MLPS adalah neuron mouth yang berbeda dengan perceptron karena sebagian besarnya bersifat non-linear. Data yang masuk dalam model ini akan diproses secara alami dengan keterkaitan dengan neural network lainnya. Tipe selanjutnya adalah non-volutional neural network atau CNNS yang umumnya memiliki kesamaan dengan MLPS feed forward. CNNS umumnya digunakan untuk pengenalan gambar, pengenalan pola, dan atau visi komputer. Jaringan dengan tipe CNNS memanfaatkan prinsip-prinsip aljabar linear dan perkalian matrik untuk mengidentifikasi pola dalam suatu gambar.
Perbedaan neural network dengan deep learning. Secara umum, deep learning dan neural network digunakan secara bergantian, meski keduanya berbeda. Neural network secara teknis terdiri dari 2 atau 3 lapisan. Sedangkan jika memiliki lebih dari 3 lapisan layer, maka dianggap sebagai algoritma deep learning. Untuk lebih memahami perbedaan keduanya, kau bisa membacanya lewat tabel berikut ini. Sini adalah tabel perbedaan antara neural network dengan deep learning, yaitu pada neural network pemodelan neuron yang terinspirasi oleh otak manusia, di mana neutron-neutron tersebut saling terhubung satu sama lainnya. Sementara di deep learning, neural network merupakan bagian dari deep learning jika memiliki lebih dari 3 lapisan tersembunyi. Deep learning sendiri masuk di dalam machine learning. Arsitekturnya pada neural network, arsitekturnya berbentuk dari feed forward neural network, recurrent neural network, dan symmetrically connected neural network. Sementara pada deep learning adalah arsitektur terdiri dari recursive neural network, unsupervised pre-trained network, dan convolutional neural network. Sementara pada neural network dibentuk oleh struktur yang terdiri dari neuron, koneksi, dan pembobotan, fungsi propagasi, dan tingkat kecepatan belajar. Selanjutnya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melatih mesin komputasi, tapi dengan akurasi yang lebih rendah. Sementara pada deep learning dibentuk oleh struktur yang meliputi motherboard, power supply, unit PSU, random access memory, tersebut dengan RAM, dan prosesor. Sementara pada deep learning juga membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mempelajari dan memiliki akurasi lebih tinggi. Itu kelebihan dari deep learning dibanding dengan neural network. Selanjutnya ada contoh neural network. Yang pertama yaitu head-ring decoding pengenalan tulisan tangan. Sudah banyak perangkat yang dibekali teknologi pengenalan tulisan tangan, head writing recognition. Tabel Android dan iPad adalah contoh nyata dari teknologi ini. Kita bisa menulis menggunakan jari ataupun pena khusus di layar Android atau iPad. Kemudian neural network akan bekerja mengenali tulisan tersebut sehingga tulisan tangan tersebut seketika berubah jadi ketikan pada layar. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah facial recognition atau pengenalan wajah. Kamera smartphone yang ada sekarang ini mampu memperkirakan usia seseorang berdasarkan fitur-fitur pada wajahnya. Ketika Anda mengambil gambar menggunakan kamera smartphone, pertama neural network akan memisahkan wajah dengan latar pada foto. Selanjutnya, neural network akan menghubungkan garis-garis dan titik-titik pada wajah untuk mendapatkan informasi perkiraan usia seseorang. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah prakiraan, yaitu neural network juga dipakai dalam bidang prakiraan. Neural network dilatih untuk bisa memahami pola-pola dan mendeteksi kemungkinan terjadinya hujan atau tidak. Kemudian untuk perkiraan naik turunnya harga suatu saham pun bisa dilakukan dengan bantuan neural network. Hasil prediksi neural network juga diklaim memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Baik, Bapak Ibu tadi mengenai presentasi saya seputar neural network. Mungkin dari saya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Stop dulu.